Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan penulis Gunung ID. Ini adalah session kedua atau bagian kedua dari bagaimana cara kita sebagai seorang penulis dalam menghadapi kritik. Di video sebelumnya, saya sudah mengajak Anda untuk melihat 5 langkah pertama yang bisa kita lakukan dalam merespon kritik. Nah, dalam video ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat 5 langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk merespon atau menghadapi kritik. Langkah yang keenam adalah dengan mengambil sikap bahwa jika memang tidak dibutuhkan, maka tidak usah didengarkan. Artinya, ketika teman-teman sudah mengidentifikasi kritik yang datang kepada kita adalah kritik yang murni untuk menjatuhkan, untuk menyerang pribadi kita, untuk mencemooh kita, untuk membuli kita dengan apapun bahasa yang mereka gunakan, kita bisa mengambil sebuah sikap untuk tidak mendengarkannya sama sekali. Kita boleh mengabaikannya sama sekali kritik-kritik semacam itu karena tujuannya bukan untuk membantu kita menjadi lebih baik, tapi justru untuk menjatuhkan kita. Nah, kritik-kritik yang semacam ini teman-teman semua, cara terbaik adalah dengan mengabaikannya. Selanjutnya, tips yang ketujuh adalah dengan selalu menanggapi kritik dengan cara yang tenang dan bersahabat. Nah, bagaimanapun ketika kita menerima kritik, kita mungkin tersulut emosi, kita mungkin tersulut rasa marah dan lain sebagainya. Nah, pastikan teman-teman semua ketika kita merespon kritik ini, responlah pada situasi dan cara yang tenang serta bersahabat. Kita tidak ingin kritik ini justru menjadi bertambah karena cara kita merespon yang tidak tepat. Nah, salah satu cara yang penting ketika merespon kritik adalah dengan cara yang tenang dan bersahabat. Karena sejatinya kritik itu seperti rambu-rambu bagi seorang penulis atau bagi siapapun. Ia akan memberikan kita kemudahan untuk melangkah dengan cara yang lebih benar dan cara yang lebih baik. Nah, ketika kita merespon semua kritik yang datang kepada kita itu dengan cara yang tegang dan marah-marah, maka kita di kemudian hari tidak akan menemukan lagi nasihat ataupun saran ataupun kritik yang bisa membantu kita untuk menjadi seorang penulis yang jauh lebih baik. Kemudian tips yang ke-8 adalah dengan jangan sungkan meminta maaf ketika kita menyadari bahwa ternyata tulisan yang kita hasilkan justru membuat kegaduhan ataupun membuat orang lain tersinggung ataupun telah melukai hati orang lain. Nah, ketika tulisan kita berakhir dengan cara yang seperti ini, maka sebagai seorang penulis kita harus dengan kesatria untuk meminta maaf. Meminta maaf adalah perwujudan dari kerendahan hati dan kejujuran. Itu adalah hal menarik dari seseorang yang berani untuk meminta maaf. Selain itu, bagi orang-orang yang berkualitas, dengan meminta maaf ini adalah perwujudan untuk menggambarkan kita sebagai seorang penulis yang profesional. Nah, bagi para penggemar, kesediaan kita sebagai penulis untuk meminta maaf akan memberikan simpati mereka secara lebih baik lagi. Nah, meminta maaf sekali lagi adalah sebuah tindakan yang ksatria, tindakan yang jantan yang harus kita terapkan ketika misalnya tulisan kita itu adalah telah menyinggung atau membuat seseorang merasa tidak nyaman. Kemudian tips yang ke-9 adalah dengan mengingat bahwa segala sesuatu itu sementara, termasuk dengan kritikan yang kita terima. Tulisan kita pelan-pelan akan menjadi lebih baik jika kita bandingkan 5 tahun atau 2 tahun sebelumnya. Begitu juga orang-orang yang mengkritik kita pada hari ini. Bisa jadi 1 atau 2 tahun lagi mereka justru akan menjadi penggemar terberat kita. Sementara untuk orang-orang yang mungkin memfavoritkan tulisan kita atau memuja gaya menulis kita, bisa jadi 1 tahun lagi atau 2 tahun lagi atau di masa depan mereka justru akan menjadi pengkritik terpedas kita. Karena itu teman-teman semua, ketika kita menerima kritik, ingatlah selalu bahwa kritik pun adalah sesuatu yang sementara. Kemarahan kita akan menjadi reda, rasa frustasi kita karena dikritik juga akan menjadi reda, dan semuanya akan kembali menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Jadi ketika kita menyadari bahwa segala sesuatunya sementara, kita pun akan meresponnya dengan cara yang jauh lebih bijaksana. Dan yang terakhir adalah dengan melakukan perubahan. Pada akhirnya cara terbaik untuk menjawab kritik dan merespon kritik sebagai seorang penulis adalah dengan menunjukkan kepada pembaca bahwa gaya menulis kita menjadi jauh lebih baik. Kita melakukan perubahan, kita belajar, kita introspeksi diri dan kemudian memperbaiki gaya menulis kita.
Ini adalah salah satu cara terbaik kita dalam merespon kritik. Jadi apapun bentuk kritiknya, bagaimanapun ia disampaikan, siapapun yang menyampaikannya, selama itu memberikan kita dorongan untuk menjadi lebih baik lagi, itu adalah kritik yang baik. Tapi sekali lagi kita mereview lagi apa yang sudah kita sampaikan dalam video ini dan video sebelumnya, bahwa ketika kritik yang datang kepada kita itu adalah kritik yang murni menjatuhkan, yang murni untuk membuli dan merendahkan kita juga memiliki pilihan untuk mengabaikannya sama sekali. Oke teman-teman semua, sekali lagi dalam menghadapi kritik kita dituntut untuk bersikap bijaksana. Selanjutnya teman-teman semua, jika Anda mengalami problem atau mengalami apapun kendala dalam hal penulisan, jangan ragu untuk mengunjungi kami dan menghubungi kami di penulisgunung.id. Penulis Gunung ID juga memberikan jasa ghostwriter, jasa penulisan, kursus menulis privat dan lain sebagainya. Sekali lagi selamat menjalani ibadah puasa, selamat nulis dan selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.